Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Pace Ebene. Kali ini bersama saya Diakon Cornelius Waruhu akan membagikan renungan untuk kita atas perikop atau kutipan-kutipan bacaan yang akan kita dengar nanti pada hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020, Minggu biasa, pekan ke-28. Maka bacaan yang akan kita dengarkan nanti pada hari Minggu ialah bacaan yang tertera seperti di bawah ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah kita membaca kutipan Injil tadi, di sana diceritakan bagaimana Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu, yaitu seumpama seorang raja yang melakukan pesta untuk pernikahan anaknya. Maka langkah yang pertama yang ditempuh oleh tuan pesta adalah memberikan surat undangan kepada orang-orang yang dirasanya perlu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, adalah kenyataan bahwa ketika seseorang menerima surat undangan dari orang yang dirasanya menduduki jabatan yang tinggi, dari orang yang dirasanya memiliki keistimewaan, atau dari orang yang dirasanya adalah orang yang sangat berharga, maka reaksi yang pertama yang dialami oleh orang yang menerima undangan itu adalah bergembira, berbahagia, bersukacita, karena ia merasa ketika menerima surat undangan itu ia dihargai, ia dihormati, ia diperhitungkan dalam pesta yang mengundang itu. Maka langkah kedua yang dialaminya atau yang diperbuat oleh orang yang diundang adalah mempersiapkan apa yang perlu untuk menghadiri pesta tersebut, termasuk hadiahnya, baju apa yang harus dipakainya pada pesta ini, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi dalam kisah yang diceritakan oleh Matius tadi adalah kenyataan yang sangat disayangkan, di mana ketika seorang raja mengundang orang-orang yang dirasanya penting untuk menghadiri pesta perkawinan anaknya, malah menolak. Berbagai alasan penolakan yang dilakukan oleh undangan tersebut untuk tidak menghadiri pesta sang raja ini. Yang sangat jelas di sini adalah bahwa sikap mereka tersebut adalah sama seperti pemberontak yang tidak mau menerima kebaikan sang raja. Perumpamaan yang diungkapkan oleh Yesus atau yang diceritakan dalam Injil tadi menyadarkan kita kembali terhadap pencarian jati diri yang sesungguhnya, terhadap apa yang paling utama kita cari di dunia ini. Kita juga mungkin sebagian banyak menghindari undangan-undangan Allah yang ditawarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja, dalam satu minggu kita diundang oleh Allah hanya 2 jam saja di gereja untuk mendengarkan sabdanya, untuk merayakan perayaan Ekaristi sebagai dasar kehidupan Kristiani.
tetapi tidak sedikit orang yang menolak undangan tersebut. Pada saat yang bersamaan, orang lebih mencari menghadiri pesta-pesta, arisan-arisan, sehingga ke gereja tidak datang. Kita lebih disibukkan oleh pencarian kesenangan duniawi, oleh pencarian kesenangan yang sementara, sehingga kesibukan kita memperbudak kita. Sibuk, sibuk, sibuk. Celakanya adalah ketika kita diperbudak oleh kesibukan-kesibukan duniawi kita, sehingga kita lupa untuk menerima dan menghadiri undangan Allah, yaitu undangan untuk mencari keselamatan jiwa dan raga kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selagi masih ada waktu, mari kita perbaiki apa yang kurang selama ini. Mari kita datang untuk menghadiri undangan Allah demi keselamatan jiwa dan raga kita. Rasul Paulus berkata kepada jemaatnya di Filipi, "Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga melalui sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini menggugah kembali hati kita untuk menyadarkan kita untuk kembali pada pencarian jati diri yang sesungguhnya, untuk menyadari kembali apa tujuan hidup yang paling utama yang kita cari di dunia ini. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu dalam mengarungi hidup kita, perjalanan hidup kita, kita akan banyak mengalami kesulitan. Maka marilah kita mohonkan Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus dari Allah yang membimbing kita, yang mengarahkan kita, sehingga kita pun semakin menyadari arah hidup kita yang sesungguhnya. Semoga amin. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, renungan yang saya bagikan mudah-mudahan dapat menolong kita untuk kembali kepada belas kasih Allah. Segala kekurangan dan kelebihan mohon maaf dan dimaklumi. Salam sehat, Shalom, Pace Ebene.